Ketika nama Jordi Cruyff diumumkan sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, banyak yang terkejut. Bukan hanya karena ia adalah putra Johan Cruyff, sang maestro total football, tetapi juga karena langkah ini terasa seperti babak baru yang menjanjikan. Apakah ini awal dari revolusi sepak bola Indonesia? Pertanyaan itu menggantung di benak para penggemar. Jordi bukan sekedar anak legenda. Ia membawa pengalaman bertahun-tahun sebagai pemain dan pelatih di berbagai klub besar Eropa, Barcelona, Manchester United, hingga perjalanan eksotis di Tiongkok dan Israel, membentuk pemahamannya tentang sepak bola modern. Namun, mampukah pengalaman itu diterjemahkan ke dalam realitas timnas Indonesia yang penuh tantangan? Bayangkan beban emosional yang ia bawa. Nama Cruyff adalah simbol kejayaan dan filosofi indah dalam sepak bola. Setiap gerakannya di Indonesia akan selalu dibandingkan dengan bayang-bayang sang ayah. Akankah ia menanggung warisan itu dengan bangga, atau justru terbebani oleh ekspektasi yang nyaris tak realistis? Penunjukannya bukan sekedar perekrutan nama besar. PSSI jelas mengejar lebih dari sekedar popularitas. Jordi diberi misi ambisius, membangun fondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput hingga level internasional. Ini bukan sekedar peran formal. Ini adalah taruhan besar untuk masa depan sepak bola negeri ini. Di balik senyumnya saat diperkenalkan ke publik, siapa sangka Jordi melihat potensi besar di Indonesia. Passion sepak bola di negeri ini luar biasa, ujarnya. Kata passion itu bukan basa-basi. Ia melihat sesuatu yang mungkin belum kita sadari. Ya, gairah yang membara tapi belum terarah dengan baik. We all feel it's the unbelievable football passion. Country has. You feel it on the street, you feel it everywhere. I think passion, it's... Bayangkan, seorang pria yang pernah memimpin tim di Liga Super Cina dan melatih Ekuador, kini ada di tepi lapangan Indonesia. Bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai arsitek strategi. Tugasnya lebih dari sekedar menang di pertandingan. Ia harus menciptakan pola pikir baru, membangun filosofi sepak bola nasional yang bisa bertahan bertahun-tahun. Salah satu tantangan terberat adalah menyelaraskan gaya bermain. Apakah Indonesia siap meninggalkan pendekatan bertahan yang pragmatis dan beralih ke filosofi permainan yang menyerang dan modern? Jordi punya pandangan unik. Tapi seberapa jauh ia bisa mengubah mentalitas yang sudah mengakar? Kolaborasinya dengan Patrick Kluivert, mantan rekan setimnya di Barcelona, menambah intrik. Dua sahabat lama kini bersatu memimpin Garuda. Tapi apakah pertemanan itu cukup untuk membangun pondasi yang kokoh? Atau justru akan memicu benturan ideologi di tengah jalan? Patrick, how do you feel working with Jordi? How do you feel working with Jordi? It's like working with my brother. Why brother? My white brother. Jordi juga diharapkan menemukan dan mengembangkan bakat-bakat muda. Ia berjanji akan bergerak mencari talenta tersembunyi di pelosok negeri. Bayangkan, jika seorang anak desa yang tak dikenal tiba-tiba mendapat sorotan dunia karena polesan seorang Cruyff. Skenario seperti ini terasa mustahil. Atau justru menjadi kenyataan yang kita tunggu-tunggu?
balik harapan besar ini, ada keraguan yang mengintai. Jordi memang sukses menjadi pemain dan pelatih di luar negeri. Tapi sepak bola Indonesia bukanlah arena yang mudah ditaklukkan. Perbedaan budaya, fasilitas yang terbatas, dan birokrasi yang rumit siap menjadi ujian berat. Akankah ia bertahan atau memilih mundur seperti di Ekuador? Pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi ujian pertama. Semua mata tertuju ke Jordi. Bukan hanya soal hasil akhir, tapi apakah timnas akan menunjukkan wajah baru? Ya, lebih agresif, lebih taktis, dan lebih berani. Atau justru terjebak dalam gaya lama yang membosankan? Pertandingan berikutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun tak kalah krusial. Stadion penuh dengan teriakan Garuda pasti akan membakar semangat pemain. Tapi apakah semangat saja cukup? Atau butuh sentuhan taktik ala Cruyff untuk mengubah pertandingan? Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Jordi mengambil resiko ini? Dari Barcelona ke Indonesia, perjalanan karir yang tampak seperti langkah mundur. Tapi bagi Jordi, ini bukan tentang reputasi. Ini tentang menciptakan jejak sejarah yang baru. Mungkinkah ia melihat potensi besar yang bahkan kita sendiri belum menyadarinya? Dalam sepak bola, nama besar tak selalu menjamin sukses. Tapi Jordi bukan sekedar nama. Ia adalah simbol baru. Harapan bahwa timnas Indonesia bisa menembus batas yang selama ini terasa mustahil. Tapi, apakah harapan saja cukup? Di akhir semua ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Jordi Cruyff adalah sosok yang selama ini kita tunggu-tunggu untuk mengubah nasib sepak bola Indonesia? Ataukah ia hanya akan menjadi nama besar lain yang datang, menjanjikan perubahan, lalu pergi dengan tangan hampa? Jalan di depan masih panjang dan penuh misteri. Tapi satu hal yang pasti, dengan Jordi Cruyff di sisi Garuda, kita semua sedang menonton sebuah kisah besar yang sedang ditulis. Pertanyaannya kini, apakah kita akan menjadi saksi lahirnya era baru? Atau justru menyaksikan kisah tragis lain yang menambah panjang daftar kegagalan? Hanya waktu yang akan menjawab.